Halo, selamat hari ini ya buat teman-teman semua. Kali ini jumpa lagi bersama saya Julius. Ya, nama lengkap saya Julius Kelvin dan Epat. Dan orang-orang sering memanggil saya Julius. Saya adalah penyandang disabilitas tunanetra. Dan saat ini orang lebih kenal sensorik netra ya. Itu mengalami gangguan pada penglihatan. So teman-teman, meskipun saya mengalami gangguan pada penglihatan, saya tidak pernah berputus asa untuk menjalani hidup ini teman-teman. Karena menurut saya hidup ini harus dijalani, bukan untuk dikeluhkan ya. Saya terlahir di dalam keluarga yang memang benar-benar support. Jadi keluarga saya itu tidak pernah mendiskriminasi saya sehingga saya itu merasa tertekan. Memang terkadang di satu sisi kadang-kadang saya melihat teman-teman saya yang lain, saya merasa pesimis juga. Tapi seiring dengan waktu saya bisa belajar dan bisa mandiri. Karena ada dua teman setia saya yang menemani saya. Yang pertama ada tongkat ini. Nah, teman-teman, tongkat ini yang menemani saya menelusuri gang-gang, lorong-lorong, serta mengantarkan saya berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain yang aman. Karena dengan tongkat ini orang akan tahu, oh itu ada tunanetra. Dan yang kedua ada handphone pintar. Nah, kenapa saya bilang handphone pintar? Karena di handphone ini saya bisa memesan online, saya bisa berinteraksi dengan teman-teman, ya, saya bisa mengakses media sosial karena handphone saya bisa berbunyi dan bisa bicara seperti ini teman-teman. Nah, dia bisa memberitahukan bahwa saat ini udah jam 13.50, udah jam 1. Nah ini, di dalam menu-menunya kebaca nih. Nah, ada Chrome, ada YouTube musik, nah ada YouTube. Nah, itu ya teman-teman, jadi saya tidak merasa sendiri dan saya tidak merasa merepotkan orang lain karena saya sudah terbantu dengan canggihnya teknologi pada saat ini. Nah teman-teman, saya kegiatannya sehari-hari itu adalah bermain musik dan juga bersiaran di salah satu stasiun radio pemerintah kota di Denpasar. Nama radionya 96,6 RPKD FM. Buat teman-teman yang di Kota Denpasar yang saat ini mungkin menonton saya di YouTube atau di video ini, nah bisa mengaksesnya di 92,6 RPKD FM setiap hari Sabtu di jam 2 siang sampai dengan jam 4. Bertanyakan teman-teman program acaranya apa? Program acaranya romansa oldies, lagu-lagu nostalgia nuansa mancanegara dan Indonesia. So teman-teman mungkin bertanya, kira-kira pembelajaran sendiri seperti apa? Atau penggunaan tongkatnya seperti apa? Nah nanti akan saya tunjukkan. Gitu teman-teman, jadi jangan dulu di skip ya video ini, oke? Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut dan saya akan menunjukkan gimana sih cara menggunakan tongkat ini. Karena kan saya kemana-mana harus menggunakan tongkat. Kalau saya nggak tunjukkan kan pasti teman-teman bertanya. Nah, oke. Saya akan tunjukkan ya. Teman-teman saya akan perlihatkan ini. Nah, set ya, udah kan? Ya udah banyak. Saya akan berdiri dan saya akan menelusuri sekitarnya. Jika kita sudah dalam amatan, saya harus saya akan di sini. Ini pintu keluar rumah, saya ada di rumah teman-teman ya. Saya akan mencari. Kita dulu oke, apakah ada hambatan di sini? Tidak. Kita turun. Turun. Nah, ini kalau rumah saya tidak terlalu tinggi. Oke. Terus. Ini ya guys, biasanya saya itu ada di depan sini. Saya setelah sampai di depan rumah, saya akan menggunakan ponsel saya untuk memesan online. Oke, jadi karena hari ini tempatnya ada hujan, saya mulainya sudah cukup lama. Gitu guys. Nah teman-teman, berikut ini saya juga mau menampilkan sedikit ya tayangan tentang seperti apa saya di radio. Teman-teman bisa lihat ya seperti apa saya saat itu sedang bersiaran bersama teman siaran saya. Jadi antara kami tidak ada bedanya. Teman saya bertugas sebagai operator dan pendamping siaran, dan saya untuk bersiaran di acara romansa oldies. Bisa dilihat. 9,6 RPKD FM, warga kota. Berikut ini juga punya informasi tentang makanan yang dikonsumsi ya pada saat musim hujan, lokasi suasana dingin, dan kita mungkin malas untuk bepergian dengan warga kota. Menurut www.dokter.com ada makanan-makanan yang cocok dikonsumsi pada saat hujan. Itu yang pertama warga kota, ada wedang jahe. Yang kedua warga kota ada ronde warga kota. Nah ronde ini yang dibuat dengan menggunakan bola-bola ketan
dan juga dicampurkan dengan kacang tanah dan beberapa rempah-rempah rasa hangat yang bisa mengusir dingin pada saat musim hujan. Yang berikutnya wali kota, makanan yang lainnya dan kuah. Dan yang terakhir nih wali kota yang cocok dikonsumsi pada situasi hujan adalah bakso. Nah, wali kota jadi itulah makanan-makanan yang cocok dikonsumsi pada saat hujan, baik itu di kantor, di tempat wali kota bekerja ataupun di rumah. Informasi ini dikutip dari www.ondokter.com. Semoga bermanfaat untuk wali kota. Nah teman-teman, jadi setelah tiba saya di radio itu biasanya kalau saya diantar sama ojek online, saya akan suruh minta tolong untuk ojek online itu mengantarkan saya di pos satpamnya, karena satpam yang ada di radio tempat saya bekerja, tempat saya siaran itu semuanya pada ramah-ramah guys. Jadi mereka lah yang akan mengantarkan saya ke atas, ke tempat di mana saya siaran. Tapi maaf ya teman-teman, karena videonya nggak saya ambil, jadi nanti di lain waktu saya akan ambil video itu. Nah teman-teman, jadi menjadi seorang disabilitas itu gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang demikian? Karena menjadi seorang disabilitas berarti kita harus siap. Yang pertama adalah dibully. Nah teman-teman, bully itu pasti ya. Kalau kita jalan, ada orang yang lewat, dia ketawa melihatin kita berjalan. Tapi di balik pembulian itu teman-teman, itu sebenarnya tersimpan motivasi yang sangat luar biasa. Motivasinya di sana adalah meskipun kita dibully, tapi kita harus bisa menunjukkan kepada mereka bahwa kita bisa. So, jadi di radio tempat saya bersiaran, saya bisa ke toilet sendiri, saya bisa dari tempat yang satu ke tempat yang sebelah sendiri. Tentunya atas bantuan apa? Nah, di radio juga saya mengakses internet teman-teman, jadi mencari informasi. Tentunya sudah di teknologi yang canggih ya saat ini, ada AI ya yang memang sangat mantap sekali ya untuk membantu kita disabilitas. Oke teman-teman, jadi di akhir video ini saya ingin bilang ke teman-teman semua, jangan mudah putus asa dan jangan menyerah dengan keadaan apapun. Hadapi itu dengan senyum, karena Tuhan tahu apa yang telah Dia titipkan kepada kita. Rencana Tuhan itu lebih indah dari yang kita bayangkan. Jadi, jalan hidup ini dengan bersyukur, berusaha, dan berdoa. 3 hal itulah yang akan mengantarkan kita ke masa depan yang cerah. Oke guys, jangan menyerah.